Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ittihad, kembali lagi bersama kami dalam segmen Sains Islam ya. Di episode pertama kita sudah membahas tentang puasa yang menyehatkan. Di episode yang kedua, sesuai dengan permintaan dari teman-teman netizen ya, kita akan membahas tidur yang disunahkan ya. Jadi ada tidur yang disunahkan. Saat ini saya sudah berada di rumahnya Master Sains Ittihad, tepatnya di rumahnya Master Hegin. Assalamualaikum Master. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Cukup tegang dan sedikit haus. Sedikit haus. Masih puasa ya? Masih. Oke. Nah ini Master, ini ada permintaan dari netizen. Nah, kita diminta untuk membahas tentang tidur yang disunahkan. Ya. Nah sebelum Master Hegin menjawab mengenai tidur yang disunahkan, nanti teman-teman yang ada di rumah semuanya yang ingin bertanya bisa langsung di follow dulu Instagram kami di Ittihadul Muwahhidin 2030 ya. Semua pertanyaan nanti akan dirangkum oleh tim dari kami, kemudian nanti akan yang beruntung akan kita bacakan ya. Kemudian nanti ada segmen kuis ya, persembahan dari Haleza Butik ya. Kemudian nanti akan mendapatkan hadiah bagi yang bisa menjawab kuis dari kami. Oke, sudah siap Prof ya? Oke, siap. Kita akan bahas mengenai tidur yang disunahkan ya. Sebelumnya ini ada pertanyaan ini Prof. Tidur yang diatur dalam agama Islam itu yang seperti apa kira-kira? Ya. Jadi sebelumnya saya masuk ke tidur dulu bahwa ada banyak pendapat dari ahli bahwa tidur itu adalah proses alamiah fisiologis dalam tubuh kita yang setiap makhluk hidup itu pasti mengalami ya, yang berfungsi untuk mengistirahatkan. Jadi berfungsi untuk mengistirahatkan dan kita tidak bisa merespon apa-apa yang ada di lingkungan. Nah, itu saat tidur. Tapi tarafnya masih bisa dibangunkan. Nah, itu tidur. Nah, dan di Al-Qur'an sudah tercantum banyak ya beberapa surah di Al-Qur'an, ada di surah Ar-Rum ayat 23, Al-Qasas ayat 73 dan surah An-Naba ayat 9 ya. Di situ sudah dijelaskan bahwa Allah sudah memberikan waktu untuk tidur pada manusia, yaitu siang dan malam ya. Dan sebagian lagi dari itu manusia diperintahkan untuk mencari sebagian rezeki dari Allah ya. Jadi di situ sudah jelas memang Allah memberikan waktu pada kita untuk istirahat ya. Karena pasti Allah tahu ya, karena Allah yang mendesain tubuh kita. Jadi pasti Allah sudah tahu persis ya, bagaimana cara kerja tubuh kita sehingga apa yang kita perlukan, sehingga Allah menyediakan waktu siang dan malam. Oh seperti itu jadi ya. Mungkin ini kan kita saat ini sedang berpuasa ini Master. Kemudian hawanya ini rasa-rasanya saat ini tuh sering sekali kita ngantuk ya. Nah, kemudian ada nggak ya kira-kira tidur itu yang disunahkan itu yang seperti apa? Ya. Kalau kita cari referensi dalil ya, tidur yang disunahkan itu tidur qailulah ya, qailulah yaitu tidur ini ada beberapa pendapat, bisa sebelum zuhur atau setelah zuhur. Nah, ini ada beberapa pendapat. Dan ternyata setelah diteliti oleh para ulama itu juga meneliti dan ada beberapa athar dari para ulama juga bahwa kedua waktu tersebut memang bagus ya. Nah, dan setelah itu saya baca juga dari beberapa artikel dan jurnal bahwa tidur itu diklasifikasikan ya, diklasifikasikan ada 5 tingkat. Nah, 5 tingkat itu nanti dibagi jadi dua kelas. Yang kelas pertama itu tingkat 1 sampai 4. Yang satu tingkatnya, satu kelas lagi itu tingkat 5. Nah, 1 sampai 4 ini
namanya adalah non REM. Non REM berarti REM itu singkatan dari rapid eye movement. Jadi tidur dengan mata yang masih pergerakannya cepat ya, tapi ada non di depannya, berarti ini yang tidak cepat. Nah, yang satunya adalah REM, ya rapid eye movement. Nah, ini tidur tapi pergerakan matanya masih cepat. Nah, jadi tidur matanya bisa bergerak gitu ya? Ya, jadi intinya istilah itu ada perbedaan. Yang non REM ini sudah jauh lebih rileks, ya, lebih dalam. Sistem sarafnya lebih istirahatnya lebih dalam, pernapasannya juga lebih teratur. Nah, tapi yang REM ini masih denyut jantungnya masih kenceng, ya, pernapasannya masih tidak teratur, dan aliran darahnya juga cepat, gitu ya. Gitu, tapi kalau kita ibaratkan dalam satu hari kita tidur, ini pasti menjalani dua fase tersebut. Yang REM biasanya awal-awal, ya. Kalau kita 8 jam misalnya semalam, nah REM itu bisa 1 sampai 2 jam REM dulu. Setelah itu baru non REM, lebih dalam tidurnya. Seperti itu. Berarti secara sains itu tidur yang baik itu berapa jam? Nah, ini dikategorikan menurut umur, ada penelitian dari Amerika. Kalau anak balita itu bisa sampai 12 jam. 12 jam? Iya. Karena dia membutuhkan REM-nya lebih banyak, REM-nya yang lebih banyak. Jadi yang tidur yang belum rileks benar, ya itu lebih banyak. Ini sebenarnya bagus untuk perkembangan otak. Nah, karena kan masih kecil, anak-anak ini masih butuh banyak perkembangan otak. Kalau untuk siswa seperti anak-anak kita, seumuran siswa SMP, nah itu bisa lebih dari 8. Ya. Bisa lebih dari 8, itu sekitar 9 atau 10 jam. Sama, alasannya sama seperti anak-anak, dia masih berkembang. Tapi untuk orang-orang yang sudah bekerja, orang dewasa, 8 jam insya Allah cukup. Ya, karena ini hanya bersifat untuk regenerasi aja, regenerasi sel-sel saraf yang lelah dan lain-lain. Tapi kan dengan berkembangnya teknologi ya, dengan kemajuan zaman seperti ini, banyak anak-anak yang abai mengenai waktu tidur, ya. Waktu tidur mereka bahkan sering kali begadang hanya karena main gadget, main game dan sebagainya. Kira-kira begadang itu bagi kesehatan bagaimana? Menurut secara sains itu bagi kesehatan, bagi jelas dilarang, ya. Jelas dilarang. Yang pertama karena Rasulullah tidak menyukai begadang. Nah, itu yang pertama, itu yang kita yakini dulu, bahwa Rasulullah tidak menyukai begadang. Nah, kenapa seperti ini jika kita kaitkan dengan sains, ya? Yang pertama, waktu-waktu malam setelah Isya, terutama setelah Isya ini sudah dianggap begadang. Waktu-waktu ini adalah waktu bagi jaringan, ya. Terus tingkat yang lebih kecil lagi sel, di atasnya jaringan nanti ada organ. Sel jaringan organ ini waktu-waktu tersebut ini melakukan banyak kegiatan istirahat. Nah, istirahat ini fungsinya mereka untuk detoksifikasi dan banyak pembenahan regenerasi, ya. Dan ini paling banyak adalah sel saraf, ya. Sel saraf itu jadi bentuknya seperti ini, dia tidak menyambung, tidak nempel gini, cuman dia ada semacam gapnya. Ada celahnya, ya. Ada celahnya. Nah, jadi sel saraf itu mengantarkan sinyal kimia yang disebut neurotransmitter. Nah, saat kita bekerja di waktu pagi sampai siang misalnya, neurotransmitter ini dia biasanya namanya acetylcholine, ya. Nah, ini paling banyak berkurang, ya, untuk berpikir, untuk bekerja. Untuk meregenerasi ini sel sinyal kimia agar kita besoknya lebih mudah lagi untuk berkomunikasi, bekerja dan lain-lain, maka kita harus istirahat, ya, terutama waktu-waktu malam itu, ya. Ya, karena selain neurotransmitter ini juga harus diperbaiki, ternyata ada hormon juga. Nah, hormon ini nanti yang memicu tentang kecemasan dan lain-lain. Nah, itu nanti bisa. Tapi ini di saat kita ini sedang berpuasa ya, Mas. Iya.
sebelum berpuasa kan tentunya kita melakukan yang namanya sahur. Iya. Bangun pagi kemudian sahur. Nah, biasanya ini yang saya rasakan ketika selesai sahur, ya toh, sambil menunggu waktu sholat subuh, nah, saya biasanya langsung tiduran. Kadang-kadang ketiduran itu. Nah, kira-kira bagi kesehatan itu bagaimana ketika tidur setelah sahur? Nah, Iya. atau mungkin ketika kita tidak berpuasa, setelah melaksanakan sholat subuh tidur lagi, nah efeknya itu bagaimana bagi kesehatan tubuh kita? Oke, kalau kita rujuk dari dalil atau referensi ayat ini tidak ada larangan sebenarnya. Nah, tidak ada larangan untuk tidur setelah sholat subuh misalnya. Nah, itu tuh nggak ada larangan. Cuman beberapa penelitian, beberapa pembuktian bahwa tidur di saat-saat tersebut ini tidak baik. Ya, tidak bagus. Nah, saya pernah membaca dari jurnal di Undip, ya, Fakultas Kedokteran kolaborasi dengan psikologi. Di situ meneliti sejumlah mahasiswa. Kalau tidak saya 56 jumlahnya. 56 dibagi 2, kelas eksperimen dan non eksperimen, ya. Atau yang kelas yang pertama, mahasiswa disuruh tidur setelah subuh, kelompok pertama yang eksperimen. Yang non eksperimen tidak tidur, ya, terserah mau belajar apa, zikir dan lain-lain. Nah, efeknya bagi mahasiswa yang tidur setelah subuh, di situ dilihat indikatornya ada tiga. Depresi, tingkat depresi, tingkat kecemasan, dan satunya adalah satunya tingkat kecemasan dan satu stres. Nah, stres. Dari tiga indikator itu, yang tingkat depresinya itu tidak signifikan, jadi hampir sama dengan yang mahasiswa tidak tidur. Tapi yang dua, yang cemas dan stres, ini tinggi mahasiswa yang tidur tadi. Nah, setelah itu dikaitkan bahwa tadi saya kaitkan dengan hormon tadi. Nah, hormon kortisol ini meningkat. Nah, hormon ini yang bereaksi terhadap tingkat stres dan cemas. Jadi dia menyebar ke dalam tubuh kita, jumlahnya semakin banyak jika ada tekanan. Ya, jadi stres itu tekanan dari luar yang kita tidak sanggup untuk memenuhinya, itu stres seperti itu. Jadi hormon kortisol ini meningkat drastis saat orang stres dan cemas. Nah, ini nanti efeknya bisa banyak, bisa terhadap imun, bisa terhadap kesehatan organ-organ yang lainnya, seperti itu. Oh gitu. Jadi ternyata kita tidur setelah sahur, tidur setelah subuh itu kurang baik juga ya bagi kesehatan. Nah, itu perlu diingat sahabat Ittihad yang ada di rumah, bahwasanya tidur setelah melaksanakan sahur dan tidur setelah salat subuh ya. Mungkin ketika tidak berpuasa itu justru malah menimbulkan tingkat stres yang sangat tinggi ya. Biasanya disarankan bahwasanya tidur yang disunahkan itu seperti tidur kailullah gitu ya. Nah, kita masuk ke segmen tanya jawab ini, Master ya. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan dari sahabat-sahabat Ittihad yang ada di rumah yang sudah dirangkum dari tim redaksi. Nah, ini saya bacakan pertanyaan pertama masuk di Instagram kami, ada @KYaki_Alfaruzi. Nah, ini kayaknya nggak asing gitu loh. Seperti kayak orang YouTuber terkenal itu. Nah, ya. Selamat sore Master. Nah, ini saya KYaki Alfaruzi mau bertanya. Rasul mengajarkan kita untuk tidur miring ke kanan. Kira-kira efeknya apa ya Master? Monggo bisa dijawab Master. Oke, ini penelitiannya juga banyak. Saya baca sekilas, langsung saya baca kesimpulannya. Memang Rasulullah itu suka menghadap ke kanan, ya. Tidurnya kanan. Yang pertama, ini penelitian bahwa jantung, terutama jantung, karena jantung ini saat kita tidur dia tidak berhenti, ya. Jadi tidak ada. Oh iya, kalau berhenti ya kita berhenti juga hidupnya gitu. Jadi tidak ada kata lockdown ya untuk jantung. Jantung ini selalu memompa darah. Karena dia sangat vital. Sangat vital. Saat kita miring ke kanan ini tidak ada tekanan dari organ-organ lain. Jadi loss gitu ya, nggak ada tekanan. Itu karena letak jantungnya. Karena letak jantungnya di sebelah kiri. Jadi saat kita ke kanan nggak ada
nggak ada tekanan seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Terus yang kedua ada penelitian juga bahwa orang yang terkena penyakit nyeri punggung. Nyeri punggung ini di rumah sakit ya. Di rumah sakit terus ada eksperimennya. Nah, orang yang nyeri punggung sengaja disuruh untuk tidur miring ke kanan. Nah, terus setelah itu dilihat indeks kesakitannya ya, kenyeriannya berarti ya. Nah, nanti banyak indikatornya. Di situ disimpulkan bahwa orang yang nyeri punggung, sakit punggung setelah disuruh tidur, ini berkurang juga. Kenyeriannya juga berkurang. Itu banyak sekali. Terus ada lagi tentang orang yang banyak gangguan tidur. Nah, gangguan tidur itu bermacam-macam. Tidur itu kayak apa? Bermacam-macam. Orang gangguan tidur itu seperti ya tadi ya. Semacam orang ngorok ya, orang mendengkur. Nah, terus matanya tidur cuman nggak full. Nah, kalau tidur itu gangguan apa enggak? Ngelindur itu bisa juga. Bisa juga. Cuman, itu nanti masuknya ke alam bawah sadar yang gelombang beberapa. Nanti orang-orang yang mengalami gangguan tidur ya, biasanya kan banyak tekanan, stres, cemas dan lain-lain. Jika dia miring ke kanan, beberapa penelitian juga membuktikan ini akan berkurang juga. Gangguan tidurnya berkurang seperti itu. Tapi kalau tidurnya misalnya terlengkap itu misalnya dadanya di bawah itu malah berbahaya gitu ya? Bahaya, kalau itu juga bahaya sekali karena juga kita lihat itu banyak tekanan nanti pada organ-organ dalam. Nah begitu Kak Yaki yang ada di rumah, manfaat mengenai tidur miring ke kanan ya. Dan sudah disarankan oleh Rasulullah bahwasanya kalau tidur kalau bisa menghadap ke kanan gitu ya. Ada pertanyaan kedua nih Master, yang masuk lagi kepada kita bahwasanya ini dari Ayah Wiji. Ya, Ayah Wiji ini pernah tahu ini saya. Ini ya. Teman YouTuber dia, teman ini. Ya, ini kreator ini. Pertanyaannya, selamat sore Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saat puasa, apakah tidur bisa membantu mengatasi kelelahan atau kebugaran? Monggo dijawab Master. Jadi kelelahan dan kebugaran ini merupakan sesuatu yang berbeda ya. Jadi kalau orang bugar atau fit ya, fitness, berarti ini kita asosiasikan dengan otot ya. Otot itu biasanya kalau dia rileks, kalau dia kontraksinya bagus ya, berarti ini orang kemungkinan bugar sehingga staminanya dia terjaga stabil. Dengan tidur kita bisa menjaga tadi ya, relaksasi otot dan lain-lain. Jadi saat kita tidur ini sistem saraf kan kita masih jalan, cuman sangat rileks sekali. Ya sangat rileks karena gelombang di otak memberitahukan pada yang lain, mengkomunikasikan agar melakukan relaksasi. Ya, karena kita sedang tidur. Jadi yang bekerja hanya organ-organ yang otomatis masih bekerja, yang masih dipengaruhi oleh otot polos dan otot jantung. Dan otot rangka itu tadi yang saya bilang otot-otot tadi ini sangat rileks. Sehingga setelah bangun tidur, melakukan kerja lagi, ototnya kontraksi lagi, ini sudah sangat siap. Jadi perlu relaksasi yang banyak. Jadi otot itu juga perlu istirahat gitu ya? Karena saat kita pada episode yang dulu, otot kalau kerja kan butuh asupan makan. Padahal asupan saat puasa sedikit kan gitu. Maka butuh direlaksasikan. Ya betul. Oke sahabat, ini kita masuk di segmen quiz ya. Namanya kita ada sponsor. Mereka mau memberikan hadiah untuk sahabat Itiyat yang ada di rumah. Caranya mudah sekali. Yang pertama sahabat Itiyat adalah follow Instagram kami di Itihadul Muwahhidin 2030 ya. Setelah itu subscribe channel kita. Ya, kemudian nanti jawabannya langsung dikirim di komentar yang ada di bawah nanti ya. Di YouTube kita ini. Pertanyaannya ini karena berkaitan dari sponsor ya. Sponsor kita dari Haleza Butik. Ya, masih seputaran dengan Haleza. Pertanyaannya cukup mudah, yaitu kapan Haleza pertama kali operasional atau buka ya.
dan siapakah ownernya? Langsung aja sahabat kirimkan di kolom komentar yang ada di bawah. Caranya saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, follow Instagram kami Ittihadul Muwahhidin 2030. Kemudian subscribe dan like channel kami dan kirimkan komentar. Nanti jawaban yang paling tepat langsung dipilih sendiri oleh owner dari Haleza Butik dan akan mendapatkan hadiah yang menarik. Wah, termasuk kita ini baju-baju kita dari Haleza ini ya. Ya suka yang gratis. Nah ini dari teman-teman udah tangannya udah gini nih Mas ya. Nantinya kita sudah sampai di segmen yang terakhir ya. Ya sebelum saya tutup acara pada sore hari ini mungkin ada kesimpulan yang perlu disampaikan bahwasanya dari yang disampaikan Master tadi dapat disimpulkan bahwasanya oke, kalau simpulan secara global yang berkaitan dengan episode pertama kemarin juga nggak apa-apa, bahwa intinya gini, jadi ada firman Allah ya yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melakukan sesuatu, melakukan sesuatu, berkata atau apa, semuanya itu termaktub dalam hadis. Manusia, umat-umat Nabi Muhammad itu tinggal saja kita menirunya. Ya, yang pertama kita pakai hati ya, pakai iman, logika, akal, itu nomor kesekian. Kita yakini dulu. Ya. Logikanya sederhana. Kalau kita yakin kita melakukannya, nah ini pasti ada manfaat. Ya, entah dari sisi kesehatan dan lain-lain, ini pasti karena Allah yang mendesain kita. Allah yang tahu tentang tubuh kita seluk-beluk mulai dari molekul paling kecil sampai organ ini Allah sudah tahu. Ya, jadi kita yakini dulu aja. Pertanyaan nanti sebab atau apa itu nomor sekian. Ya, jadi seperti itu ya. Itu ya kesimpulannya ya. Oke. Baik sahabat Ittihad, karena waktu kita sangat terbatas ya. Mungkin masih banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah yang ingin ditanyakan pada Master Egin. Karena waktu kita sangat terbatas ya. Mungkin kalau nanti sponsornya semakin banyak ya, waktu kita diperpanjang ya, kita siap menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa jawab kuis yang sudah saya sampaikan tadi dan akan diumumkan pada episode minggu depan ya. Saya umumkan langsung atau nanti akan diumumkan lewat Instagram kami di Ittihadul Muwahhidin 2030 ya. Kami dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.